Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 3054, Bersedia Mati. Yun Xiang, berhenti bicara sampah. Lebih baik pikirkan cara mendapatkan harta karun itu. Di sebelahnya, seorang lelaki tua meraung. Orang tua ini adalah alam hegemon melodi Nether Heavenly Sekte, Zhang Hexin. Alam hegemon yang tersembunyi ini semuanya tidak bergerak sebelumnya. Sebenarnya, mereka takut pada surga. Tapi, harta karun di depan mereka ini terlalu menggoda. Mereka masih tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan identitas mereka. Tatapan Yun Xiang berkedip, dan dia berkata, beberapa dari kita mengubah posisi dan mencoba lagi. Beberapa orang lainnya memiliki wajah serius, mengangguk satu demi satu. Jelas, mereka menyetujui rencana ini. 7 hegemon besar masing-masing menyesuaikan posisi mereka. Zhang Hexin berkata dengan suara serius, pergi. 7 sosok melintas tak tentu, mirip dengan naga pengembara, tak tertandingi menakjubkan. Namun, mereka tidak terlihat keren selama lebih dari 3 detik. Itu hanya untuk mendengar suara ledakan lagi. Ketujuh orang itu diledakkan terbang keluar sekali lagi. Dibombardir 2 kali, ketujuh orang itu semuanya menderita luka dalam yang cukup parah. Di depan begitu banyak murid junior, bidikan besar ini merasa kehilangan muka. Namun, dengan harta di depan, para hegemon secara alami tidak mau menyerah dengan mudah. Setelah beristirahat, mereka mencobanya 5 hingga 6 kali berturut-turut. Tapi setiap kali, itu berakhir buruk. Astaga, lelaki tua ini benar-benar mempermainkan kita seperti monyet. Begitu banyak harta, kita bisa melihat tapi tidak bisa makan. Zhang Hexin berkata dengan putus asa. Kong Hai berkata dengan senyum dingin, bodoh, bukankah kamu sangat sombong barusan? Zhang Hexin segera membalas, ayahmu menderita kerugian. Mungkinkah Anda bisa mendapatkannya? Petik 2. Kelompok hegemon tampak seperti terong yang terkena embun beku, keriput dan lembek. Momentum yang mengesankan dari sebelumnya telah hilang, membuat orang menganggapnya lucu. Jauh, Ye Yuan telah memperhatikan alam hegemon ini selama ini, mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam. Selama bertahun-tahun, dia telah mempelajari formasi surga ini. Dia menemukan bahwa susunan besar ini benar-benar ajaib yang tak tertandingi. Alam hegemon itu bahkan tidak tahu bahwa mereka telah terperangkap dalam susunan besar. Tetapi merasa bahwa Heavenless menciptakan kesulitan untuk menghentikan mereka dan mempermainkan mereka. Tidak heran itu bisa membunuh lusinan pembangkit tenaga listrik hegemon Realm saat itu. Silakan terus membaca di novel ringan.c0m. Sebenarnya, Ye Yuan sendiri juga tidak tahu kekurangan apa yang dimiliki formasi surga ini. Terletak di dalamnya, semuanya sangat alami. Jika bukan karena Mitian telah memberitahunya sebelumnya tentang beberapa cerita tentang istana surgawi labirin, dia sendiri juga tidak akan bisa melihatnya. Tapi sekarang, setelah penyelidikan terus-menerus dari alam hegemon itu, Ye Yuan akhirnya melihat beberapa petunjuk. Arai besar ini seperti kualitas seni tertinggi, tanpa cacat sedikit pun. Itu seperti mesin yang sangat presisi, beroperasi menurut aturannya sendiri. Itu bisa secara acak mengubah posisi dan menghasilkan serangan berdasarkan serangan hegemoni. Tapi sangat jelas, formasi surga saat ini tidak mengaktifkan mode formasi pembunuhan. Kalau tidak, tidak ada dari mereka yang bisa berpikir untuk melarikan diri. Ye Yuan percaya bahwa ini ada hubungannya dengan Heavenless. Heavenless tidak membunuh orang dan juga menunjukkan harta ini. Untuk apa itu? Goalnya benar-benar sulit ditebak. Nak, datang. Ye Yuan, yang saat ini sedang merenung, terganggu. Ye Yuan tercengang, tidak tahu mengapa Zhang Hexin tiba-tiba menjadi tertarik padanya. Sementara itu, hegemon lainnya memiliki penampilan yang sombong. Zhang Hexin saat ini frustrasi karena tidak ada tempat untuk melampiaskan. Dia secara alami harus menemukan jalan keluar untuk melampiaskannya. Ye Yuan adalah kandidat terbaik. Sebagai 3 surga tertinggi umat manusia, alam hegemon ini secara alami tidak mau melihat Grand Bright Jade Complete Heaven bangkit. Namun, terlepas dari apakah itu Yang King atau Ye Yuan, potensi mereka luar biasa. Dalam perjalanan ini, Ye Yuan bahkan mengeluarkan ratusan pembangkit tenaga listrik asal. 50.000 orang di depannya ini semuanya memiliki potensi besar. Tanpa ragu, Zhang Hexin khawatir. Tentu saja, bukan hanya dia.
5 hegemon umat manusia semuanya mengkhawatirkan. Ye Yuan bangkit, dan wajah Yang King dan yang lainnya berubah, buru-buru menghentikannya. Kamu tidak bisa pergi. Aku akan pergi. Yang King berkata dengan suara yang dalam. Tidak perlu terlalu sentimental. Kamu juga datang. Zhang Hexin langsung berkata. Dengan ini, semua orang tidak lagi tenang. Aku akan pergi. Aku akan pergi juga. Zhang Hexin jelas ingin menyakiti Ye Yuan. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa menyaksikan Ye Yuan menyerahkan dirinya sampai mati tanpa emosi? Bahkan jika dia ingin mati, itu bukan giliran Heavenly Saint Ye juga. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, jangan terburu-buru, lihat apa yang dia katakan dulu. Ye Yuan dan Yang King, 2 orang, datang sebelum Zhang Hexin. Yang terakhir mencibir dan berkata, nak, di sepanjang jalan, kamu sangat mampu. Ye Yuan berkata dengan dingin, bukannya aku mampu. Itu karena kalian semua terlalu lemah. 3 surga tertinggi umat manusia terdengar sangat mendominasi. Tapi bukankah Anda masih ditekan oleh ras iblis dan ras bulu, ras besar ini? Jika bukan karena Yang King, wajah umat manusia akan lama hilang oleh kalian semua. Pihak lain jelas mencari masalah. Ye Yuan secara alami tidak akan sopan. Adapun Wang Ningyan, Lu Haoran, dan yang lainnya, wajah mereka menjadi merah padam. Kata-kata ini menamparkan wajah dengan keras. Tetapi mereka tidak dapat menyangkalnya karena ini adalah fakta yang tidak dapat disangkal. Sebenarnya, Ye Yuan sudah menebak-nebak apa yang Zhang Hexin ingin dia lakukan. Itu tidak lebih dari melihat bahwa Grand Bright Jade Complete Heaven memiliki banyak orang, untuk membiarkan orang-orang ini menjadi umpan meriam dan mencari kelemahan pembatasan. Mencari kematian. Benar saja, wajah Zhang Hexin menjadi hitam, aura luar biasa dari alam hegemon tiba-tiba meletus. Sebuah telapak tangan menabrak Ye Yuan. Ekspresi semua orang berubah liar, berteriak ketakutan. Wajah cantik Feng Qingxuan berubah pucat pasi, menerkam dengan marah, ingin memblokir telapak tangan ini atas nama Ye Yuan. Tapi sangat jelas, dia terlalu lambat. Namun, ekspresi Ye Yuan tidak berubah, dan jantungnya tidak berpacu. Dia hanya berdiri di tempatnya, tidak bergerak seperti gunung. Keberanian apa? Bahkan jika itu adalah salah satu dari hegemoni manusia, dia tidak bisa tidak memuji juga. Ledakan. Embusan angin palem melolong melewati. Ye Yuan merasa keempat anggota tubuhnya akan berantakan. Telapak alam hegemon terlalu kuat. Namun, telapak tangan ini dengan paksa berhenti 1 inci di depannya. Melihat bahwa Ye Yuan tidak takut, Zhang Hexin agak kecewa. Membunuhmu seperti ini membuatmu terlalu murah. Anak laki-laki, memberi Anda kesempatan. Pergi dan ciptakan jalan sendiri, atau buat orang-orang itu menemukan jalan. Selama Anda bisa mendapatkan harta karun, kursi ini bisa menyelamatkan hidup Anda. Zhang Hexin berkata dengan tawa aneh. Zhang Hexin, jika kamu berani menyentuh rambut Ye Yuan, itu menabur permusuhan yang tidak dapat didamaikan dengan Void Shrine Illuminating Heaven-ku. Feng Qingxuan berteriak dengan keras. Zhang Hexin terkekeh dan berkata, Fire Phoenix Lash, apakah kamu menakuti kursi ini? Surga penerangan Void Shrine Anda kuat, tetapi 3 surga kemanusiaan saya juga tidak lemah. Jika kita benar-benar bertarung, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Saat ini, Void Shrine Illuminating Heaven Anda telah menderita banyak korban. 3 surga kemanusiaanku benar-benar tidak takut. Ekspresi Feng Qingxuan berubah, tiba-tiba merasa tidak berdaya. Alam hegemon tidak mudah ditakuti. Mereka semua memiliki faksi yang sangat kuat di belakang mereka. Saint Ye Surgawi, aku akan pergi. Aku juga mau pergi. Saya tidak akan ragu untuk menyerahkan hidup saya untuk Surgawi Saint Ye. Pembangkit tenaga Grand Bright Jade Complete Heaven sebenarnya semuanya maju atas kemauan mereka sendiri, meminta untuk mencari jalan. Zhang Hexin tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia melihat situasinya. Dia tidak menyangka bahwa bocah ini benar-benar memiliki kekuatan reli yang begitu besar. Dengan langkah ini, dia ingin membuat irisan antara Ye Yuan dan orang-orang itu. Dia merasa bahwa Ye Yuan tidak akan pergi dan mencari jalan sendiri dan hanya akan membiarkan orang-orang itu pergi dan mati. Dengan cara ini, yang lain pasti akan menyimpan dendam terhadap Ye Yuan. Tapi dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini benar-benar rela pergi dan mati untuk Ye Yuan. Sebelumnya,
Ketika orang-orang ini melindungi Ye Yuan, itu tidak sampai pada perpisahan hidup dan mati. Selanjutnya, mereka membutuhkan bantuan dari Ye Yuan. Zhang Hexin merasa bahwa hubungan semacam ini berdasarkan manfaat adalah yang paling rapuh. Dia telah menggunakan gerakan ini berkali-kali dalam hidupnya. Itu terbukti efektif setiap saat. Tapi kali ini, dia gagal. Bab 3055, Formasi Menyerang. Semua kembali. Aku akan pergi sendiri, kata Ye Yuan kepada semua orang dengan tenang. Tidak mungkin. Heavenly Saint Ye adalah harapan Grand Bright Jade Complete Heaven kami. Bagaimana Anda bisa mempertaruhkan hidup Anda? Hidupku yang menyedihkan tidak layak disebut. Jika saya mati, saya akan mati. Petik 2. Saint Ye Surgawi, biarkan aku pergi. Ye Yuan ingin pergi sendiri, tetapi semua orang tidak mengizinkannya. Alam hegemon itu semuanya tercengang. Hanya dalam hidup dan mati seseorang dapat melihat sifat manusia dengan jelas. Kata-kata orang-orang ini jelas tidak palsu. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar memiliki prestise yang begitu besar di antara orang-orang ini. Orang harus tahu, bahkan jika kamu jenius, membuatku pergi dan mati untukmu, ini juga tidak mungkin. Setidaknya, tidak ada seorang pun di sini yang bisa melakukannya. Tapi 50.000 lebih orang ini sebenarnya berebut satu sama lain untuk pergi dan mati demi Ye Yuan. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat tergerak. Semua tutup mulut untukku. Ye Yuan berkata dengan suara yang dalam. Semua orang segera diam. Baru kemudian dia perlahan berkata, siapa yang memberitahumu bahwa aku akan mengirim diriku sendiri untuk mati? Semua orang segera tenang, ekspresi ekstasi liar terlihat di wajah mereka. Mungkinkah Grand Array Great Beyond ini benar-benar dipecahkan oleh Ye Yuan? Lalu, itu akan luar biasa. Tapi, ketika hegemon mendengar itu, mereka tertawa terbahak-bahak. Jelas, mereka semua berpikir sebaliknya. Sesuatu yang bahkan mereka semua, alam hegemon ini, tidak bisa lakukan, bisakah Kaisar Surga yang sangat kecil melakukannya? Tidak peduli betapa menakjubkannya Anda juga hanyalah Kaisar Surga yang luas. Ye Yuan tidak langsung memulai, tetapi dia malah melihat ke arah Zhang Hexin dan berkata dengan dingin, aku bisa membantu kalian semua mengeluarkan harta karun itu. Tapi ada dua hal yang aku inginkan. Saat Zhang Hexin mendengar kata-kata itu, dia tersenyum. Aku tidak salah dengar, kan? Anda tawar-menawar dengan saya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda bisa keluar hidup-hidup? Petik 2. Yun Xiang tersenyum dan berkata, wah, bahkan kami alam hegemon bingung apa yang harus dilakukan tentang pembatasan ini. Hanya orang sepertimu, kamu bisa keluar hidup-hidup. Ye Yuan hanya tersenyum dan berbalik dan pergi. Mengatakan lagi tidak ada gunanya, dia berjalan lurus menuju hutan tempat harta itu berada. Kong Tan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, bocah ini selalu suka postur. Tapi kali ini, dia telah mencapai akhir dari postur. Petik 2. Kong Hai berkata dengan tidak setuju, seorang anak muda yang tidak tahu bagaimana menahan diri, itu juga berguna baginya untuk mati. Yuran tersenyum dan berkata, dia juga tidak menyangka bahwa akan ada begitu banyak alam hegemon yang muncul. Namun, menyaksikan master alkimia seperti itu menghilang, saya cukup bersemangat. Petik 2. Di tengah ejekan, Ye Yuan berjalan menuju pembatasan. Yah, pembatasan itu adalah apa yang mereka semua pikirkan tentang Zhang Hexin. Sebenarnya, tempat ini hanyalah salah satu bagian dari formasi surga. Sepenuhnya memahami formasi surga secara alami tidak mungkin. Tapi untungnya, dengan bantuan Zhang Hexin dan yang lainnya, itu sudah membuatnya memiliki pemahaman awal tentang berbagai hal. Kenyataannya, di sepanjang jalan, dia telah mengamati pola-pola harta karun ini yang muncul dan menghilang sepanjang waktu. Selama itu adalah formasi arai, tidak peduli seberapa mulus dan sempurna formasi arai, itu beroperasi sesuai dengan beberapa aturan juga. Sama seperti dunia ini juga beroperasi dengan berbagai asal-usul dan kekuatan aturan. Ketika dia mendekati batasan, Ye Yuan tiba-tiba berhenti dan mulai merenung. Ketika Zhang Hexin melihat situasinya, dia tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, hahaha, bocah ini juga takut mati. Hegemon lain mengejek, seseorang, siapa yang tidak takut mati? Namun, bukankah agak terlambat untuk bangun saat ini? Petik 2. Anak ini sangat angkuh. Melihatnya mengencingi celananya dengan ketakutan sangat menarik.
Ye Yuan secara alami tidak takut sampai dia kencing ketakutan. Dia hanya mengamati. Sehelai rumput, sebatang pohon, sekuntum bunga, sehelai daun. Bahkan setitik debu, gumpalan energi spiritual, semuanya ada dalam formasi surga ini. Sebuah arai besar yang bahkan tidak bisa dilihat oleh alam hegemon, bisa dibayangkan betapa menakutkannya itu. Melihat Ye Yuan tidak bergerak dari awal hingga akhir, Zhang Hexin jelas kehilangan kesabarannya dan berkata dengan suara dingin, "Jika kamu masih tidak masuk, aku akan membuat orang lain masuk." Ye Yuan masih tidak bergerak, menutup telinga terhadap kata-kata Zhang Hexin. Zhang Hexin mendengus dingin dan berkata, dengan sangat ingin hidup dan takut mati. "Wah, karena dia tidak berani, giliranmu." Ini dikatakan kepada Yang King. Yang King meliriknya dan berkata dengan kesal, "Idiot. Apa yang kau tahu?" Dia memecahkan formasi. Berpegang teguh pada hidup dan takut mati, hur-hur, kamus orang itu tidak memiliki kata-kata ini. Bodoh. Mengatakan idiot 2 kali berturut-turut, bisa dilihat betapa Yang King memandang rendah Zhang Hexin. Zhang Hexin sangat marah dan akan bergerak melawan Yang King. Tepat pada saat ini, Ye Yuan pindah. Itu hanya untuk melihat tubuhnya berbalik, mengambil 5 langkah ke timur. Kemudian dia mengambil langkah maju dan melangkah ke kisaran batasan. Sedikit senyum sudah melintas di sudut mulut Zhang Hexin. Dia sedang menunggu pembatasan untuk mengaktifkan dan menghancurkan Ye Yuan menjadi bubuk. Tapi segera, dia tidak bisa tersenyum lagi. Pembatasan tidak memiliki aktivitas. Dengan ini, seluruh tempat menjadi gempar. Ini tidak mungkin. Mengapa pembatasan itu tidak bereaksi? Apakah kamu bercanda? Pembatasan yang bahkan tidak bisa ditembus oleh alam hegemon, dia, seorang kaisar surga yang luas, dapat memecahkannya. Pasti mendapat jackpot. Benar, itu pasti keberuntungan. Datang sejauh ini, berbagai faksi menderita kerugian besar. Namun, ada juga yang beruntung yang bisa mendapatkan 1 atau 2 harta yang kurang kuat. Tapi itu dilakukan dengan menumpuk nyawa. Mereka menemukan bahwa semakin kuat harta itu, semakin kuat batasannya. Tapi keberuntungan Ye Yuan juga terlalu bagus, kan? Semua orang menorehkan langkah ini dari Ye Yuan hingga keberuntungan. Ye Yuan tidak bisa mendengar seruan dunia luar sama sekali. Dia sudah sepenuhnya tenggelam dalam dunianya sendiri. Atau haruskah dikatakan, di dalam formasi surga. Dia tidak segera mengambil langkah berikutnya dan berdiri diam lagi. Dia sedang menganalisis pembatasan. Kali ini, Zhang Hexin tidak terburu-buru lagi. 7 hegemon besar semuanya tidak mendesak. Karena Ye Yuan benar-benar membuat langkah pertama. Dibandingkan dengan menghabisi Ye Yuan, mereka secara alami berharap untuk mendapatkan harta di dalam batasan lebih banyak lagi. Harta karun di dalamnya terlalu bergerak. Kalau tidak, mereka tidak akan dengan mudah menunjukkan diri mereka juga. Tentu saja, setelah mendapatkan harta itu, lalu menghabisi Ye Yuan, itu akan menjadi sempurna. Zhang Hexin merencanakan seperti ini di dalam hatinya. 1 jam kemudian, Ye Yuan mengambil langkah kedua. Lalu dia menghilang. Semua orang tercengang. Kemana dia pergi? Orang ini tidak akan lari, kan? Zhang Hexin berkata dengan cemberut. Tapi mata hegemon Yun Xiang menyala, dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Pembatasan ini terkait dengan ruang waktu. Dia dikirim ke ruang lain. Menarik, bocah ini benar-benar menemukan jalannya. Seluruh hegemon gemetar, menatap hegemon Yun Xiang dengan keterkejutan yang tak tertandingi. Hegemon Yun Xiang adalah otoritas dalam hal ini. Ini karena dia memiliki identitas lain, dia adalah master formasi surgawi tingkat hegemon. Ini juga mengapa tindakan ofensif sebelumnya semuanya diarahkan olehnya. Tapi sangat jelas, dia gagal. Yun Xiang, kamu tidak bercanda, kan? Seorang bocah kaisar surga yang luas benar-benar memecahkan batasan yang ditetapkan oleh Pak Tua Surgawi. Hegemon manusia lain berkata dengan kaget. Hegemon Yun Xiang menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana bisa semudah itu? Dia baru saja mengambil 2 langkah. Semakin jauh, semakin sulit. Namun, karena terinspirasi olehnya, kursi ini sepertinya juga melihat sesuatu. Zhang Hexin berkata dengan ekspresi terkejut, bukankah itu berarti bocah ini lebih tangguh darimu? Wajah hegemon Yun Xiang menjadi hitam, gelombang niat membunuh meningkat. Ekspresi Zhang Hexin berubah, ingin memberikan dirinya 2 tamparan keras. Benar-benar menggosok hidung orang di dalamnya.
Bab 3056, Negosiasi. Keluar, keluar. Tiba-tiba, ada keributan di kerumunan. Setelah selang waktu 1 hari, sosok Ye Yuan langsung keluar dari kehampaan dan kembali ke garis pandang semua orang lagi. Kali ini, Ye Yuan lebih dekat dengan harta itu. Orang ini sebenarnya benar-benar tidak mati. Mengapa? Batasan yang bahkan alam hegemon tidak bisa lakukan apa-apa, kenapa dia bisa? Tak tertandingi dalam alkimia Dao, menghancurkan rekan-rekannya. Dan sekarang, formasi daunnya benar-benar dapat menghancurkan alam hegemon. Persaingan di antara rekan-rekan memang mengejutkan, tetapi jauh dari keterkejutan masa kini. Bagaimanapun, pembangkit tenaga listrik hegemon Realem adalah eksistensi terpenting. Banyak orang tahu bahwa hegemon Yun Xiang adalah master formasi surgawi tingkat hegemon. Apakah itu berarti Ye Yuan, master formasi surgawi kelas 8 ini, sudah menghancurkan hegemon Yun Xiang? Yun Xiang merasa agak kehilangan muka. Sebenarnya, dia berkonflik. Mengenai harta, dia secara alami mendambakannya. Tapi, jika Ye Yuan benar-benar bisa mengambil harta, wajahnya akan hilang. Membunuhnya mungkin adalah pilihan terbaik. Tapi dia mengatakan satu hal yang benar. Itu menjadi lebih keras dan lebih keras ke arah belakang. Waktu Ye Yuan berhenti untuk setiap langkah juga semakin lama. Tetapi pada saat ini, tidak ada yang mendesaknya lagi. Semua orang sedang bersabar, menunggu dia untuk mengambil langkah berikutnya. Langkah ini, Ye Yuan menghabiskan sepanjang hari. Kemudian itu adalah 1,5 hari, 2 hari, 3 hari. 7 hari kemudian, Ye Yuan menghilang lagi. Setengah bulan kemudian, ketika Ye Yuan muncul di depan semua orang lagi, dia sudah berdiri di depan harta karun. Napas semua orang menjadi gugup. Ini adalah harta karun nenek kelas 5, pedang panjang yang seluruhnya hitam. Ye Yuan membungkuk untuk mengambilnya. Tidak ada kelainan yang terjadi sama sekali. Dia benar-benar melakukannya. Dia benar-benar melakukannya. Zhang Hexin berseru. Mereka dipukuli oleh pembatasan ini berkali-kali dan berpikir bahwa Pak Tua Surgawi sedang mempermainkannya. Pada akhirnya, tidak, hanya saja mereka tidak kompeten. Benar-benar tak terbayangkan, anak laki-laki ini benar-benar mendapatkan harta karun itu dari tangan Pak Tua Surgawi. Kong Hai berkata dengan kaget. Bocah ini benar-benar luar biasa. Diberi waktu yang cukup, dia benar-benar akan menjadi keberadaan yang menakutkan. Dia mungkin bisa mencapai Old Man Heavenless setinggi itu. Hegemon Yuxian berkata dengan senyum ringan. Ketika mereka mendengar itu, ekspresi dari hegemoni umat manusia semuanya berubah. Ini jelas dikatakan untuk mereka dengar. Munculnya surgawi lainnya, ini bukan hal yang baik. Meskipun mereka tahu bahwa Yuxian memiliki niat untuk memprovokasi mereka, ketakutan di hati mereka semakin tebal. 3 surga tertinggi umat manusia tidak ingin diperintah oleh pesawat tingkat rendah. Sister Yuxian, daripada menabur perselisihan di sini, lebih baik mendiskusikan bagaimana mendistribusikan harta, kata Zhang Hexin dengan senyum dingin. Yuxian tersenyum sedikit dan berkata, mantel bulu itu seharusnya ditinggalkan oleh senior klan buluku. Tidak berlebihan jika kita memintanya, kan? Kong Hai berkata, kursi ini mendapatkan Scarlet Flame Heaven Howling Spear. Zhang Hexin mencibir dan berkata, Kong Tan, kamu sepertinya belum mengetahui situasinya. Kamu bisa melupakan tombak melolong surga api Scarlet. Kong Hai acuh tak acuh dan berkata sambil tertawa, kalian tidak akan benar-benar berpikir bahwa ras iblis hanya memiliki kursi ini saja yang datang, kan? Hegemoni ras iblis saya selalu bertindak secara independen. Tetapi apakah Anda benar-benar berpikir bahwa mereka akan melihatnya dengan tangan terlipat? Petik 2. Wajah Zhang Hexin jatuh, dan dia berkata, kalau begitu, apakah kamu yakin hanya 5 dari kita dari ras manusia yang datang? Cukup omong kosong, Scarlet Flame Heaven Howling Spear, tidak ada bagian untukmu. Beberapa hegemon perkasa memulai negosiasi dan sudah membagi harta. Seolah-olah harta ini sudah ada di tangan mereka. Sejujurnya, tidak peduli seberapa mengerikan Ye Yuan, mereka juga tidak menganggapnya serius. Kekuatan bela diri adalah hak terakhir untuk berbicara. Yang lain hanyalah jalan yang tidak ortodoks. 3 bulan kemudian, Ye Yuan mengambil semua harta karun itu. Semua alam hegemon terlihat bersemangat. Dalam batasan ini, ada 3 harta surgawi kekacauan,
7 harta nenek moyang, dan juga obat surgawi kekacauan. Terutama Scarlet Flame Heaven Howling Spear, itu bahkan dari kelas tertinggi di antara kekacauan harta surgawi. Bahkan untuk pembangkit tenaga listrik Hegemon Realm, ini juga merupakan kekayaan yang signifikan. Astaga, 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 Ye Yuan berjalan keluar dari batasan dan segera dikelilingi oleh 7 hegemoni besar. Dia tidak bisa berlari bahkan jika dia mau. Zhang Hexin mengulurkan tangannya dan berkata dengan suara dingin, serahkan. Awalnya, dia hanya menemukan Ye Yuan tidak menyenangkan dan ingin mempermainkannya sampai mati. Tetapi siapa yang tahu bahwa anak ini benar-benar melakukannya? Harus dikatakan, selain kejutan, itu juga kejutan yang tidak terduga. Dia secara alami tidak tahu bahwa dia sebenarnya telah menyumbangkan kekuatannya di dalamnya juga. Ye Yuan secara alami enggan untuk tunduk. Dia berkata dengan dingin, sekarang, apakah kita punya modal untuk bernegosiasi? Zhang Hexin tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha, kamu, Kaisar Surga yang sangat kecil, ingin bernegosiasi dengan kami, alam hegemon ini. Tidakkah menurutmu lelucon ini sangat lucu? Hahaha, semua orang mulai tertawa. Penampilan Ye Yuan saat ini memang sangat konyol ketika mendarat di mata semua orang. Tak terkalahkan dalam penyempurnaan pil, tak terkalahkan dalam formasi Dao, tetapi pada akhirnya kau bukanlah seorang hegemon. Nak, jika aku memberimu beberapa ribu tahun, kamu mungkin memiliki kualifikasi untuk menantang beberapa dari kita. Tapi sekarang, lebih baik kau singkirkan harga dirimu, kata hegemon Yun Xiang sambil terkekeh. Tatapan Ye Yuan mendarat di wajah Yun Xiang, dan dia berkata dengan dingin, yang belum mengetahui situasinya adalah kalian. Anda seorang master formasi surgawi tingkat hegemon, kan? Saya benar-benar merasa malu untuk Anda. Anda sudah berada di alam ini, tetapi Anda bahkan tidak tahu di mana Anda berada. Kedua mata Yun Xiang menyipit, dan dia berkata, wah, apakah kamu menakuti kami? Menakutkan kalian semua. Hur-hur, kalian menyebut ini sebagai batasan barusan. Ye Yuan menunjuk ke hutan lebat itu dan berkata. Alis Yun Xiang sedikit berkerut, dan berkata, jika itu bukan larangan, apa itu? Ye Yuan tersenyum dan berkata, karena kamu adalah hegemon realem, maka kamu harus tahu apa itu Grand Array nomor 1 di seluruh surga, kan? Yun Xiang tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, apakah kamu menguji kursi ini? Grand Array nomor 1 di semua surga, secara alami adalah formasi surga istana surgawi labirin. Anda tidak memberitahu kursi ini bahwa kita berada dalam formasi surga sekarang, kan? Petik 2. Kalau tidak, bagaimana menurutmu? Kata Ye Yuan. Haha, nak, setelah menyelesaikan batasan, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menunjukkan sedikit keahlianmu di depan kursi ini? Formasi surga adalah formasi pembunuhan nomor 1 sejak zaman kuno, kekuatannya tidak terbatas. Lupakan kamu, bahkan kita semua, alam hegemon ini, akan menghadapi kematian jika kita masuk juga. Hanya dengan orang sepertimu, kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki formasi surga. Kata Yun Xiang tidak setuju. Jujur saja, ketika mereka mendengar Ye Yuan mengatakan formasi surga, hati semua hegemon juga tegang. Lagi pula, hegemon yang jatuh di dalam formasi surga terlalu banyak. Tapi, mendengar Yun Xiang berkata begitu, hati mereka kembali tenang. Pang, kursi ini akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Serahkan harta karun itu. Zhang Hexin berkata dengan suara dingin. Ye Yuan tersenyum ringan dan tiba-tiba mengambil langkah. Mencari kematian. Ekspresi Zhang Hexin menjadi dingin dan tiba-tiba melemparkan pukulan. Melawan pukulan dari alam hegemon, Kaisar Surga yang luas pasti akan mati tanpa keraguan. Ekspresi Yang King dan yang lainnya berubah dengan liar, tetapi sudah terlambat. Ledakan. Pukulan ini menghantam udara. Sosok Ye Yuan benar-benar menghilang. Pupil Yun Xiang mengerut, dan dia berteriak ketakutan, bagaimana ini mungkin? Ini, sudah keluar dari wilayah pembatasan. Bagaimana dia melakukannya? Bab 3057, begitulah percaya diri. Di sebelah tumpukan batu aneh, sosok Ye Yuan muncul. Sementara semua orang terlihat kaget, melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Mungkinkah yang dikatakan Ye Yuan itu nyata? Mereka sebenarnya semua jatuh ke dalam formasi surga yang menakutkan dan tidak sadar. Mau membunuh kalian semua atau tidak,
itu hanya masalah satu pemikiran dariku. Jika saya ingin membunuh, Anda semua akan lama mati. Jika saya tidak ingin membunuh, itu wajar karena saya belum ingin membunuh kalian. Ye Yuan memandang Zhang Hexin dan yang lainnya sambil berkata dengan dingin. Kejutan tertulis di seluruh wajah Zhang Hexin. Keenam mata mereka semua beralih ke Yun Xiang. Yun Xiang, apa yang terjadi di sini? Ini mungkin formasi surga. Di antara 7 orang, yang paling terkejut tentu saja Yun Xiang. Wajah Zhang Hexin jatuh, dan dia berkata, apa yang disebut kemungkinan? Mungkinkah Anda, alam hegemon, sebenarnya lebih rendah darinya, kaisar surga yang luas? Petik 2. Wajah Yun Xiang menjadi hitam, dan dia berkata dengan suara serius, sepertinya tidak pasti. Apakah kamu bodoh? Zhang Hexin juga menyadari bahwa dia agak kehilangan ketenangan. Alam hegemon mana yang tidak ingin dihadapi? Kata-katanya menempatkan Yun Xiang di tempat. Batuk-batuk, adik Yun Xiang, jangan gelisah. Saudara Zhang juga agak cemas. Itu sebabnya kata-katanya tidak tepat. Pada saat ini, alam hegemon lain maju untuk menjadi mediator. Yun Xiang mendengus dingin. Suasana tampak sedikit canggung. Rangkaian besar yang bahkan kursi ini tidak dapat mendeteksi, selain dari formasi surga, saya tidak dapat memikirkan yang kedua. Nak, mungkinkah kamu sudah memahami formasi surga? Yun Xiang menatap Ye Yuan dan berkata dengan ekspresi tidak ramah. Pada kenyataannya, Yun Xiang sangat terkejut di dalam hatinya. Ye Yuan tidak hanya melihatnya, dia bahkan memperoleh harta karun itu. Sementara dia, master formasi surgawi tingkat hegemon ini, sebenarnya bahkan tidak mendeteksi jejak. Benar-benar kehilangan muka. Ye Yuan tersenyum dan berkata, seberapa mendalam formasi surga? Bagaimana itu bisa digenggam dengan mudah? Saya baru saja melihat semua orang menantang formasi dan merasakan beberapa perubahan, dan kemudian saya memiliki pemahaman. Itu saja. Jadi, apakah saya memiliki kualifikasi untuk menegosiasikan persyaratan dengan Anda semua sekarang? Petik 2. 7 hegemon memiliki wajah hitam, semuanya terdiam. Jelas, itu dianggap menyetujui secara diam-diam. Tapi terlalu sulit untuk kata-kata ini keluar dari mulut alam hegemon ini. Ye Yuan berkata, di antara harta ini, aku menginginkan 3 hal, tombak melolong surga api merah, akar naga Huan, dan gunung magnetisme segudang ini. Huan Dragon Root adalah obat surgawi yang kacau itu. Ye Yuan secara alami tidak berguna untuk ini. Tapi, bagi Klutmon, benda ini adalah harta yang tak ternilai. Kekuatan hidupnya yang memudar hanya bisa dipulihkan menggunakan obat-obatan surgawi yang kacau. Tapi kekacauan obat-obatan surgawi sangat jarang terjadi ketika melihat ke-33 surga juga. Ye Yuan tidak menyangka akan melihatnya di sini. Namun, cedera Klutmon sangat serius. Akar naga Huan masih jauh dari cukup. Adapun apakah dia bisa menemukan orang lain atau tidak, dia hanya bisa mencoba peruntungannya. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, Zhang Hexin meledak. Di antara harta ini, yang paling berharga adalah Scarlet Flame Heaven Howling Spear dan Huan Dragon Root. Ye Yuan sebenarnya menginginkan mereka dalam satu napas. Lalu apakah mereka, para hegemon ini, menjadi lelucon? Haha, nak, kamu benar-benar berani membuka mulut. Apa menurutmu kita akan setuju? Zhang Hexin tertawa karena sangat marah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, senior, aku mendengarnya saat itu, progenitor Flamebright dari ras roh api bertarung hebat dengan Ancestor Sevenway. Pada akhirnya, dia membawa banyak hegemoni dan menimbulkan luka berat pada Ancestor Sevenway. Leluhur Sevenway tahu bahwa tidak mungkin untuk lolos dari ajalnya, jadi dia menurunkan formasi surga dengan esensi, energi, dan rohnya, menebas nenek moyang ras roh api di dalam formasi ini. Perlombaan roh api juga tidak pernah pulih dari kemunduran ini karena ini. Progenitor, Sunchaser progenitor Flamebright masih harus tetap berada di dalam formasi ini, kan? Saat kata-kata ini keluar, wajah 7 hegemon besar berubah. Progenitor Flamebright pernah menjadi pembangkit tenaga listrik Grid Beyond yang sangat terkenal. Harta karun darah hidupnya, Sunchaser, memiliki reputasi besar di seluruh surga. Sunchaser adalah harta surgawi kekacauan kelas superior. Harta karun ini sama sekali tidak berharga di depan Sunchaser. Oleh karena itu, mendengar bahwa Sunchaser mungkin tetap berada di dalam formasi surga, 7 hegemon besar tidak lagi tenang. Anak laki-laki,
Apa maksudmu? Zhang Hexin bertanya dengan suara serius. Ye Yuan tersenyum dan berkata, maksudku, puluhan hegemoni mati di sini. Harta karun itu terlalu banyak untuk dihitung. Masih banyak harta nanti di belakang. Daripada terjerat di sini, lebih baik memiliki perspektif jangka panjang, kami bekerja sama untuk mengambil harta karun. Zhang Hexin berkata dengan jijik, seorang kaisar surga yang luas, hak apa yang Anda miliki untuk bekerja sama dengan kami? Ye Yuan berkata, berdasarkan itu aku bisa mengerti formasi surga. Zhang Hexin tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Yun Xiang. Yang terakhir mencibir dan berkata, wah, kamu terlalu percaya diri. Karena kursi ini tahu bahwa saya telah jatuh ke dalam formasi ini, tidakkah saya tahu untuk memahaminya sendiri? Anda tidak akan berpikir bahwa saya, master formasi surgawi tingkat hegemon ini, adalah seseorang yang hanya tahu cara makan dan tidak melakukan apa-apa, kan? Petik 2. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh, tentu, aku akan mengajarimu semua yang aku pelajari. Ketika kita menemukan harta nanti, mari kita bersaing secara adil, dan lihat siapa yang lebih dulu memahaminya. Jika saya tidak dapat menandingi Anda, saya tidak hanya tidak akan mengambil satu harta pun, tetapi saya juga akan menyerahkan ketiga harta ini dengan kedua tangan. Bagaimana menurut kalian semua? Apakah ini nyata? 7 hegemon besar hampir berkata serempak. Anak ini terlalu sombong. Ye Yuan mengangguk dan berkata, jika aku benar-benar kalah, bukan giliranku untuk berbicara lagi, kan? 7 hegemon besar saling bertukar pandang, semuanya juga merasakan hal yang sama. Selama Yun Xiang memahami formasi surga, apa hubungannya dengan Ye Yuan? Yang mengejutkan mereka adalah bahwa Ye Yuan sebenarnya bersedia untuk berbagi apa yang dia pelajari dengan Yun Xiang. Bocah ini juga terlalu percaya diri, kan? Mampu menjadi master formasi surgawi tingkat hegemon, bagaimana mungkin kemampuan pemahaman Yun Xiang menjadi biasa? Apakah bocah ini benar-benar berpikir bahwa dia bisa menghancurkan hegemon? Ye Yuan secara alami tidak ingin melakukannya. Tapi dia perlu meminjam kekuatan orang-orang ini untuk pergi dan menyerang formasi surga. Kalau tidak, akan sangat sulit baginya untuk memahami pembentukan surga sendiri juga. Pada akhirnya, kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Semua orang yang hadir terkejut. Bocah ini benar-benar mabuk dengan percaya diri. Dia sebenarnya bahkan tidak menempatkan alam hegemon di matanya. Hur-hur, ini menyerahkan hidupnya ke tangan orang lain. Bocah ini benar-benar memiliki pemikiran yang unik. Kaisar luas surga menantang hegemon, ada pertunjukan untuk ditonton. Di tengah keterkejutan semua orang, Ye Yuan mulai memberikan Yun Xiang apa yang dia pelajari. Tentu saja, apa yang Ye Yuan pahami hanyalah segelintir formasi surga. Jika Anda membandingkan formasi surga dengan gedung pencakar langit, maka apa yang dipahami Ye Yuan paling banyak adalah dapur kecil di dalam gedung besar. Itu tidak signifikan di depan menara ini. Ketika Yun Xiang mendengarkan, ekspresi menarik di wajahnya tak henti-hentinya. Apa yang dipahami Ye Yuan membuka pintu baru untuknya dan memberitahu dia bahwa ternyata formasi Dao masih bisa seperti ini. Namun meski begitu, Yun Xiang masih berusaha keras untuk memahami ini. Hanya setelah menghabiskan waktu beberapa bulan, dia hampir tidak bisa memahaminya. Sebenarnya, dia masih memiliki banyak bidang di mana dia hanya memiliki pengetahuan yang setengah matang. Namun karena status, dia tidak menanyakan Ye Yuan secara detail. Terlalu memalukan. Dia, alam hegemon, tidak akan mengaku kalah dengan kaisar surga yang luas. Yun Xiang percaya bahwa selama dia belajar dengan cermat nanti, dia akan dapat mencerna konten dengan sangat cepat. 4 bulan kemudian, semua orang berangkat lagi. Mendapatkan 3 harta, Ye Yuan juga sepenuhnya puas dan puas. Scarlet Flame Heaven Howling Spear disiapkan untuk Yang King. Setelah dia mendapatkan tombak ini, itu bahkan lebih seperti seekor harimau yang mendapatkan sayap. Dan Myriad Magnetism Mountain adalah bagian dari Myriad Realms Mountain. Bab 3058, keluar di atas. Benar saja, hegemon chaos mati di sini. Lalu bisakah aku menemukan pegunungan Myriad Realms lainnya di tempat ini? Ye Yuan merenung. Ye Yuan masih cukup tertarik dengan Myriad Realms Mountain. Harta karun surgawi kekacauan ini dibuat oleh hegemon chaos dengan menghabiskan semua usahanya. Masing-masing adalah harta 1 dalam 1.000.000. 7 bergabung menjadi 1, kekuatannya tak terbatas. Selanjutnya,
Harta ini tidak diragukan lagi yang paling cocok untuknya. Karena metode kultivasi hegemon chaos salah, maka metode pemurnian harta ini juga salah. Ye Yuan bertanya-tanya apakah dia bisa memperbaikinya dengan kekacauan sungai abadi, bisakah kekuatannya lebih kuat. Dua pegunungan Myriad Realms yang dia peroleh sebelumnya, Ye Yuan telah menyempurnakannya lagi di sungai abadi. Kekuatan kedua pegunungan Myriad Realms itu, setelah digabungkan bersama, telah mencapai tingkat harta nenek moyang kelas 3. Dengan yang ketiga ini, tidak ada masalah melangkah ke kelas 4 sama sekali. Tak lama, semua orang menemukan bahwa 7-8 harta muncul di tumpukan batu tambang lagi. Apakah itu? Pedang elemen kekacauan Azure Spirit. Dan juga Cloud Whisper. Ini adalah harta karun dari Hegemon Yu yang saat itu, dengan kekuatan yang sangat hebat. Barang bagus. Barang bagus banget. Hanya harta surgawi kekacauan kelas menengah, ada 2 di antaranya. Yun Xiang, terserah padamu. Alam Hegemon sangat bersemangat. Meskipun harta di sini tidak sebanyak sebelumnya, kualitasnya lebih tinggi. Manakah dari orang-orang ini yang bisa tetap tenang ketika mereka melihatnya? Yun Xiang berkata dengan percaya diri, tenang. Kursi ini telah mempelajari formasi Dao sepanjang hidupku. Formasi susunan yang pernah kulihat sebelumnya lebih dari nasi yang dimakan bocah ini. Apa aku masih bisa kalah darinya? Ye Yuan tersenyum dan berkata, jangan terlalu menyombongkan diri. Berhati-hatilah agar wajahmu ditampar sebentar lagi. Petik 2. Yun Xiang berkata dengan jijik, dengan orang sepertimu. Wah, sebaiknya kamu berpikir tentang bagaimana kamu harus berurusan dengan dirimu sendiri setelah kursi ini memahami surga. Ye Yuan tersenyum dan menolak berkomentar. Yun Xiang berkata, beberapa dari kalian orang tua bekerja lebih keras untuk kursi ini juga. Kalau tidak, tidak ada yang bisa berpikir untuk keluar dari barisan besar ini. Mulai. Zhang Hexin 6 hegemon besar mengambil posisi mereka. Di bawah perintah Yun Xiang, 6 orang berlari keluar seperti kilat, menerkam langsung ke harta itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara ledakan datang lagi. Keenam orang itu diledakkan sampai mereka jatuh telentang, tampak sangat menyedihkan. Terus terang, mereka hanya mencari pelecehan. Untuk mengatakan bahwa kekuatan bagian susunan besar ini hebat, ternyata tidak. Tetapi untuk mengatakan bahwa itu kecil, itu juga tidak kecil. Beberapa orang diledakkan sampai hidung mereka berdarah dan wajah bengkak, serta tangan dan tangan patah. Itu tidak bisa dihindari. Mereka terikat untuk membuat pameran tentang diri mereka sendiri. Mengapa mereka tidak membiarkan orang lain pergi? Tidak mencapai hegemon realem, pergi akan mencari kematian. Tanpa bisa menyentuh formasi arai, tidak akan ada nilai sama sekali. Oleh karena itu, mereka hanya bisa sangat merepotkan beberapa orang tua ini. Sialan, ayahmu telah hidup sampai usia tua ini. Ini masih pertama kalinya aku dipermainkan oleh seseorang. Yun Xiang, jika kamu kalah dari bocah itu, kursi ini akan membuatmu bermasalah. Hegemon manusia meraung dengan marah. Aku tahu pasti masih ada orang tua yang menyembunyikan diri. Jika kalian memiliki kemampuan, jangan pernah tunjukkan wajahmu. 6 hegemon besar juga sangat tertekan. Tapi itu tidak bisa membantu juga. Siapa yang meminta mereka untuk melompat lebih dulu? Setiap hegemon memiliki caranya sendiri. Jika mereka menggunakan cara masing-masing untuk bersembunyi di antara puluhan ribu orang, tidak akan ada cara untuk menemukannya. Tapi sudah pasti bahwa pasti masih ada beberapa orang tua yang tersembunyi. Yun Xiang dan Ye Yuan keduanya menatap Grand Array tanpa mengalihkan pandangan mereka, merasakan setiap gerakan dan tindakan dari Grand Array. Grand Array adalah entitas organik. Tapi tanpa ragu, tempat harta karun yang terkubur adalah satu-satunya jalan eksplisit dari barisan besar. Ingin memahami formasi surga, seseorang hanya bisa mulai dari sini. Pada saat yang hampir bersamaan, Ye Yuan dan Yun Xiang memegang sepotong batu di tangan mereka dan mulai menggambar diagram formasi di tanah, dan berpikir keras. Jelas, subformasi ini bahkan lebih sulit dan lebih rumit daripada yang sebelumnya. Karena sebelumnya, Ye Yuan tidak menggambar diagram formasi. Ketika semua orang melihat situasinya, mereka berkerumun satu demi satu. Kalian semua lihat, hegemon Yun Xiang dan Ye Yuan sama-sama menggambar 9 simbol. Masing-masing dari 9 simbol ini mewakili elemen arai.
Mungkinkah formasi surga yang dikenal sebagai formasi pembunuhan nomor satu di dunia, sebenarnya hanya memiliki 9 elemen arai? Ini juga terlalu tak terbayangkan. Pembangkit tenaga listrik asal yang memahami formasi susunan mulai menjelaskan pentingnya simbol-simbol ini kepada yang lain. Ketika banyak orang mendengar, mereka semua berseru dengan kagum. Ada banyak aliran pemikiran formasi susunan. Ada banyak jenis elemen arai secara alami juga. Ada 9 kali 9, 81 jenis elemen arai paling dasar. Dan beberapa elemen larik tingkat tinggi diturunkan dari 81 jenis elemen larik ini, rumit dan rumit, sangat sulit untuk dipahami. Semakin rumit elemen arai yang digunakan, dan semakin masif, tentu saja semakin kuat kekuatan Grand Array. Tetapi tidak ada yang mengira bahwa susunan besar yang paling menakutkan dalam legenda ini sebenarnya sangat sederhana. Kenapa Ye Yuan berhenti? Pena hegemon Yun Xiang masih bergerak seperti terbang, sepertinya dia benar-benar memimpin Ye Yuan. Seperti yang saya katakan, bagaimana mungkin kaisar surga yang luas mungkin lebih kuat dari alam hegemon? Ye Yuan, bocah ini telah menembak dirinya sendiri kali ini. Tiba-tiba, Yun Xiang berhenti juga dan berkata kepada 6 hegemon besar, kalian semua pergi dan menyerbu lagi. Wajah ke-6 orang itu menjadi hitam pada saat yang sama, hampir memuntahkan seteguk darah tua. Proses ini tidak begitu menyenangkan. Namun, melihat bahwa Yun Xiang tampaknya memiliki keuntungan, mereka hanya bisa mengatupkan gigi mereka dan menyerbu formasi sekali lagi. Hasilnya terbukti dengan sendirinya. 6 hegemon besar kembali dengan hidung berdarah dan wajah bengkak lagi. Aku harus menyusahkan para senior untuk pergi dan bergegas lagi. Siapa yang tahu bahwa ketika mereka baru saja kembali, Ye Yuan menambahkan dan menginstruksikan mereka. Zhang Hexin berkata dengan sangat marah, wah, apakah kamu bermain-main dengan beberapa dari kita? Apakah Anda tidak melihat upaya barusan? Petik 2. Ye Yuan mengangguk dan berkata, saya melihatnya, tetapi masih ada beberapa area yang saya tidak mengerti. Karena itu, saya harus merepotkan semua orang. Petik 2. Ayahmu tidak pergi lagi. Zhang Hexin berkata dengan sangat marah. Ye Yuan acuh tak acuh dan berkata dengan acuh tak acuh, itu juga berhasil, tetapi jika hegemon Yun Xiang gagal, jangan mencariku. Paling-paling, mari kita mati bersama di sini. Dengan Anda 7 hegemon besar, tunggu, saya memperkirakan setidaknya ada 20 hegemoni di sini, bahkan mungkin lebih. Dengan begitu banyak orang yang terkubur dalam kematian bersamaku, kupikir itu juga tidak dianggap sebagai kerugian bagiku. Wajah Zhang Hexin menjadi hitam, dan dia berkata dengan suara serius, anggap dirimu kejam. Ayo pergi. Saat ini, jelas hanya ada 2 orang Ye Yuan dan hegemon Yun Xiang yang memiliki kemampuan untuk memecahkan formasi. Jika mereka benar-benar menyinggung bocah ini dan jika Yun Xiang benar-benar gagal, mereka benar-benar harus mati di sini. 6 hegemon besar menyerang formasi susunan lagi sesuai dengan posisi yang ditunjuk Ye Yuan. Sangat menyedihkan. Sama seperti itu, Yun Xiang dan Ye Yuan 2 orang menggunakan 6 hegemon besar sebagai pekerja keras, memerintahkan mereka berulang kali. Namun, 6 kekuatan hegemon besar terlihat jelas. Dengan mereka mengambil tindakan, itu memang menghemat banyak usaha. 3 bulan kemudian, Yun Xiang tiba-tiba meletakkan batu di tangannya dan bangkit dan berjalan menuju barisan besar. Pikiran semua orang bergetar. Itu di sini. Itu di sini. Benar saja, itu masih master formasi surgawi tingkat hegemon yang lebih kuat. Petik 2. Hegemon Yun Xiang memecahkan formasi terlebih dahulu. Ye Yuan, bocah ini akan menderita. Hahaha, Ye Yuan, kamu tidak lagi memiliki nilai utilitas. Kali ini, aku akan melihat apakah kamu masih tidak mati. Kong Tan berkata sambil tertawa keras. Ye Yuan mengabaikannya dan masih menulis dan menggambar. Namun, tidak ada yang memperhatikannya lagi. Tatapan semua orang terfokus pada hegemon Yun Xiang. Bab 3059, gagal dengan setiap upaya. Yun Xiang sangat percaya diri, tiba di depan barisan besar, dan melangkah masuk. Grand Array tidak memiliki aktivitas sedikit pun. Setelah itu, dia mengambil langkah kedua. Masih tidak ada yang terjadi. Langkah ketiga, langkah keempat, Yun Xiang menyerbu formasi secara alami dan lancar, tanpa sedikit pun kelesuan. Dibandingkan dengan ketika Ye Yuan menantang formasi sebelumnya,
itu bisa dikatakan sebagai momentum yang tak terhentikan. Ketika Zhang Hexin dan yang lainnya melihat situasinya, mereka semua sangat gembira. Beberapa bulan kesulitan ini akhirnya ditukar dengan harapan kemenangan. Menakjubkan, menakjubkan. Itu masih master formasi surgawi tingkat hegemon pada akhirnya. Kekuatannya memang bukan untuk pertunjukan. Hegemon Yun Xiang hanya tidak mendeteksinya sebelumnya. Begitu dia menyadari bahwa kita berada di dalam formasi surga, tempat ini memang tidak bisa menghentikannya. Ye Yuan, bocah itu akan menderita. Tapi, Ye Yuan menutup telinga terhadap kejutan dunia luar. Dia masih menulis dan menggambar, memikirkan sesuatu. Puff, embusan angin palem menyerang. Hal yang digambar Ye Yuan langsung terhapus. Pikiran Ye Yuan secara alami juga terganggu. Dia mengerutkan kening dan melihat kedatangannya. Siapa lagi kalau bukan Zhang Hexin? Zhang Hexin memiliki senyum dingin di wajahnya, dan dia berkata, "Wah, aku sudah lama menoleransimu. Sekarang, Anda masih memakai penampilan. Kamu sudah kalah. Berbicara omong kosong dengannya untuk apa? Bunuh dia sekaligus." Kong Hai mengikuti dari belakang dan berkata dengan suara dingin. Beberapa hari ini, Ye Yuan tidak mudah menyiksa mereka. Berapa kali dia membuat mereka menyerbu formasi jauh lebih banyak daripada Yun Xiang. Pada akhirnya, Yun Xiang sudah memahami formasi, tetapi Ye Yuan belum memiliki petunjuk. Mereka sudah menemukan Ye Yuan tidak menyenangkan mata sejak awal. Sekarang, secara alami membalas dendam jika ada, dan membalas dendam jika ada dendam. Ye Yuan memandang Zhang Hexin dan berkata dengan senyum ringan, subformasi ini tidak sesederhana itu. Berperilaku seperti ini sekarang, berhati-hatilah agar kalian tidak dapat membersihkan kekacauan dalam beberapa saat. Petik 2. Kong Hai mencibir dan berkata, Yun Xiang telah memecahkan formasi. Apa yang masih harus dibersihkan? Wah, kursi ini sudah lama membuatmu tidak senang. Ye Yuan menatapnya dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, kamu mungkin akan lebih tidak bahagia dalam beberapa saat. Tidak peduli apa, kalian semua tidak bisa membunuhku sekarang karena aku satu-satunya pilihan kedua. Membunuhku? Begitu Yun Xiang gagal, tidak ada dari kalian yang bisa keluar. Jika kalian semua begitu percaya diri padanya, lakukanlah. Ye Yuan merentangkan kedua tangannya dan membuatnya terlihat seperti orang lain yang mau dipotong seperti ikan. Dengan ini, Zhang Hexin dua orang malah ragu-ragu. Dia mendengus dingin dan berkata, "Nak, jangan senang dengan dirimu sendiri. Yun Xiang akan berhasil menyerbu formasi segera. Pada saat itu akan menjadi kematianmu." Ye Yuan mengangkat bahu, acuh tak acuh. Subformasi ini tidak sesederhana itu. Dia bahkan tidak mengerti perubahan yang terlibat sampai sekarang. Ye Yuan secara alami tidak akan meremehkan master formasi surgawi tingkat hegemon, tapi dia yakin bahwa Yun Xiang kemungkinan besar salah paham. Subformasi ini dirancang dengan sangat cerdik. Ada beberapa area yang sangat mudah untuk dicampur-adukkan. Justru karena dia tidak yakin bahwa Ye Yuan membuat Zhang Hexin dan yang lainnya menyerbu formasi berkali-kali. Bukannya dia punya niat untuk mempermainkannya. Tapi Zhang Hexin dan yang lainnya secara alami merasa bahwa Ye Yuan sengaja menargetkan mereka. Tentu saja, dia juga tidak mau diganggu untuk membuat mereka mengerti. Ye Yuan secara alami memiliki kepercayaan untuk berani berkelahi dengan Yun Xiang. Dia memadukan benih asal segudang dao. Sebagian besar dari mereka semua adalah murid istana surgawi labirin. Di antara mereka, ada kekuatan asal yang sangat mirip dengan formasi surga. Ye Yuan menduga bahwa master asli dari benih asal ini harus memiliki hubungan yang signifikan dengan hegemon Seven Wei. Dengan mengandalkan benih asal inilah Ye Yuan memiliki keunggulan superior dalam formasi surga daripada yang lain. Meskipun Yun Xiang tangguh, dia dengan sepenuh hati mencari kecepatan, jatuh ke dalam keadaan biasa-biasa saja. Beberapa tempat yang mudah membuat orang bingung ternyata tidak mudah ditemukan. Ledakan. Sebelum suara Zhang Hexin memudar, Yun Xiang langsung diledakkan. Sangat terluka, ekspresi enam hegemon besar berubah dengan liar. Ye Yuan benar-benar tepat sasaran. Yun Xiang gagal. Apa yang sedang terjadi? Zhang Hexin bertanya. Yun Xiang mengerutkan kening dan berkata, sepertinya ada yang salah. Biarkan saya menyimpulkannya lagi. Tenang, saya sudah benar-benar memahami subformasi ini. Tidak sulit untuk memecahkannya. Satu kalimat membuat semua orang tenang. Oke,
Bantuan apapun yang Anda butuhkan, katakan saja. Kamu tidak bisa kalah dalam pertempuran ini. Zhang Hexin berkata dengan wajah serius. Bagaimanapun, itu adalah formasi pembunuhan nomor 1. Kesalahan secara alami diperbolehkan. Tapi wajah alam hegemon tidak bisa hilang. Dalam pertempuran ini, mereka tidak bisa kalah dari Ye Yuan apapun yang terjadi. Yun Xiang sedikit terkejut, tapi dia masih menganggukkan kepalanya dan berkata, "Oke, aku akan mengaturnya lagi." Oleh karena itu, dia mengubur dirinya dalam pekerjaan lagi. Tapi Zhang Hexin merasa ada tatapan membara yang memandang ke arahnya. Memutar kepalanya, dia menemukan bahwa Ye Yuan saat ini sedang menatapnya dengan senyum yang bukan senyuman. Keparat, orang ini benar lagi. Anak nakal, jangan sombong. Dia hanya mengalami beberapa masalah. Arah umum benar. Tunggu saja untuk menyerah. Zhang Hexin mendengus dingin dan tidak lagi peduli dengan Ye Yuan. Dia tidak mampu kehilangan wajah ini. Dan kali ini, Ye Yuan mulai bersikap santai dan hanya menyilangkan tangannya dan berhenti memahami formasi. Apa masalahnya? Ye Yuan tidak akan menyerah, kan? Bahkan jika dia tidak menyerah, peluang untuk menang juga tidak tinggi, kan? Hegemon Yun Xiang juga mengatakan bahwa dia telah sepenuhnya memahaminya. Ya, meskipun dia mengalami beberapa masalah, hasilnya pasti dia akan sukses. Kecepatan Ye Yuan masih terlalu lambat. Semua orang mulai berdiskusi dengan berbisik ketika mereka melihat situasinya. Dalam sekejap mata, setengah bulan lagi berlalu. Yun Xiang secara alami tidak bisa membuang tanpa menyiksa Zhang Hexin mereka semua beberapa kali. Kemudian dia pergi menyerbu formasi lagi dengan keyakinan yang meluap-luap. Zhang Hexin dan yang lainnya menyatukan diri sekali lagi, diam-diam menyemangati Yun Xiang. Ledakan. Siapa yang tahu bahwa tidak lama kemudian, Yun Xiang diledakkan lagi. Kali ini, itu bahkan lebih menyedihkan. Ekspresi Zhang Hexin dan yang lainnya berubah dengan liar, buru-buru naik untuk membantu Yun Xiang berdiri. Apa kamu baik-baik saja? Zhang Hexin bertanya dengan prihatin. Dia tidak berhubungan baik dengan Yun Xiang. Ada beberapa dendam. Tapi, bersatu melawan orang luar saat ini, dia secara alami khawatir. Kali ini, setengah dari tubuh Yun Xiang terpesona, agak menyedihkan. Memulihkannya juga tidak akan semudah itu. Tapi Yun Xiang sepertinya tidak mendengarnya dan penuh kebingungan saat dia berkata, "Tidak mungkin. Saya sudah menyimpulkannya puluhan kali. Itu jelas tidak salah. Mengapa? Kenapa seperti ini?" Ekspresi di wajah 6 hegemon besar sangat rumit. Tanpa berbalik, mereka sudah merasakan serangkaian tatapan membara. Gagal lagi. Tidak masalah. Kita punya banyak waktu, lagi. Zhang Hexin mendorong. Yun Xiang tidak mengatakan apa-apa dan menganggukkan kepalanya. Setelah merawat lukanya selama beberapa hari, Yun Xiang akhirnya pulih sedikit dan mulai belajar secara intensif lagi. Tapi sayangnya, dia keluar dengan luka parah setiap kali. Selanjutnya, masing-masing lebih parah dari yang terakhir. Setelah mencoba 7 hingga 8 kali seperti waktu, dia akhirnya tidak bisa bertahan lagi. Mengapa? Mengapa ini terjadi? Saya jelas sudah memahami formasi. Mengapa saya tidak bisa memecahkan formasi? Yun Xiang mendongak ke langit dan meraung marah, matanya penuh kebingungan. Wajah Zhang Hexin sangat jelek. Mempertahankan cedera serius berulang kali, Yun Xiang sudah tidak berdaya untuk menantang formasi lagi. Tatapannya tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ye Yuan. Ye Yuan tidak menatapnya. Dia saat ini sedang mengobrol dengan Yang Qing. Orang ini pasti melakukannya dengan sengaja. Tapi tidak ada pilihan. Wah, Yun Xiang tidak bisa melakukannya lagi. Cepat dan pahami formasinya. Zhang Hexin tiba di depan Ye Yuan dan berkata dengan suara serius. Bab 3060, bermain-main dengan Anda semua dengan sengaja. Memahami formasi. Memahami formasi apa? Ye Yuan berkata dengan wajah kosong. Wajah Zhang Hexin menjadi hitam, dan dia berkata dengan suara serius, "Pang, apakah kamu berpura-pura tidak tahu tentang kursi ini?" Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, "Maaf, hal-hal yang saya pahami semuanya ada dalam simbol itu. Sekarang, simbol-simbol itu hilang. Saya juga tidak tahu bagaimana saya harus memahami formasi lagi." Petik 2. Zhang Hexin hampir menyemburkan seteguk darah tua. Bocah ini sengaja mengudara. Dia tidak percaya bahwa dengan kecerdasan Ye Yuan, dia tidak akan mengingat simbol-simbol itu.
Ye Yuan jelas membalas dendam dengan mengatakannya. Wah, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kursi ini tidak berani membunuhmu? Zhang Hexin melepaskan niat membunuh dan mengunci Ye Yuan. Tapi sayangnya, Ye Yuan sepertinya tidak merasakannya dan berkata dengan acuh tak acuh, untuk apa senior begitu galak? Semakin Anda menakuti saya, semakin saya akan lupa. Semakin saya lupa, semakin sulit untuk memecahkan formasi. Petik 2. Zhang Hexin menjadi gila. Di sampingnya, Kong Hai berkata dengan mendengus dingin, berbicara omong kosong dengannya. Siksa dia dengan baik. Kursi ini tidak percaya bahwa dia berani tidak patuh. Petik 2. Saat ini dikatakan, Zhang Hexin jelas agak tergerak. Tapi ini juga merupakan langkah yang berisiko. Yun Xiang tidak bisa melakukannya lagi. Hanya ada Ye Yuan yang tersisa sekarang. Jika mereka benar-benar memprovokasi Ye Yuan dan memiliki perjuangan hidup dan mati, maka kehidupan semua orang akan tertinggal di sini. Tapi, untuk membuatnya memohon dengan patuh pada Ye Yuan, dia juga tidak bisa mengesampingkan ego ini. Arti Ye Yuan sangat jelas, turunkan kepalamu dan akui kesalahanmu. Pada akhirnya, wajah masih menang atas segalanya. Sosok Zhang Hexin tiba-tiba bergerak eksplosif, langsung meraih ke arah Ye Yuan, kecepatannya tak terbayangkan cepat. Tentu saja, Ye Yuan juga tidak berencana untuk menghindar. Dia masih berdiri di sana, sangat tenang dan tenang, seolah-olah target serangan Zhang Hexin bukanlah dia. Saat Zhang Hexin hendak meraih Ye Yuan, sesosok tiba-tiba keluar dari sayap. Bang! Zhang Hexin berantakan, mundur ratusan langkah berturut-turut sebelum nyaris tidak berhasil menstabilkan sosoknya. Sesosok berdiri di depan Ye Yuan dengan tangan di belakang punggungnya. Sekelompok yang tidak berguna. Petik 2. Ekspresi Zhang Hexin berubah drastis, dan dia berteriak kaget, hegemon Yun Sang. Kultivator keliling ras manusia, hegemon tertinggi, hegemon Yun Sang. Dia akhirnya tidak bisa melawan dan mengambil tindakan. Hegemon Yun Sang mendengus dingin dan berkata, beberapa idiot. Jika Anda semua mencari kematian sendiri, kursi ini tidak peduli. Tetapi apakah Anda ingin yang lain dikubur dalam kematian bersama dengan Anda semua? Petik 2. Ekspresi Zhang Hexin dan yang lainnya sangat jelek. Pembangkit tenaga hegemon realem disebut idiot di depan begitu banyak orang, wajah mereka tidak punya tempat untuk pergi. Ekspresinya menjadi gelap, dan dia berkata, Yun Sang, kamu pikir kamu siapa? Ini bukan giliranmu untuk bertindak liar di depan Sekte Surgawi Melodi Netherku. Hegemon realem Yun Sang memiliki pandangan menghina ketika dia berkata, Sekte Surgawi Melodi Nether Anda sangat kuat, tetapi melihat ke seluruh surga, itu juga tidak lebih dari ini. Apakah Anda benar-benar tahu berapa banyak alam hegemon yang datang kali ini? Bagaimana Anda tahu bahwa tidak ada pembangkit tenaga Great Beyond di antara mereka? Kursi ini memarahimu demi kebaikanmu sendiri. Kalau tidak, jika orang lain bergerak, itu mungkin merenggut nyawamu. Ekspresi Zhang Hexin berubah, dan dia tidak bisa menahan pandangannya. Tapi, tidak peduli bagaimana penampilannya, dia tidak dapat menemukan yang mana yang merupakan alam hegemon juga. Apa yang dia lakukan barusan memang agak tabu. Dia bersedia mengambil risiko, tetapi itu tidak berarti bahwa hegemon lain bersedia mengambil risiko. Dengan orang-orang ini tidak maju, itu wajar karena mereka merasa belum saatnya untuk mengambil tindakan. Tapi, bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik Great Beyond, mereka mungkin tidak bisa keluar dari formasi surga hidup-hidup juga. Kamu idiot. Jika Anda tidak mampu seperti orang lain, langsung saja minta maaf. Saat ini, teman muda ini adalah satu-satunya harapan kami untuk keluar. Anda benar-benar berani menyerangnya. Jika kalian benar-benar ingin membunuhnya, tentu saja. Kali ini, kursi ini tidak akan menghentikan kalian semua. Kalian semua melihat apakah seseorang akan bergerak dan membunuh kalian atau tidak. Tatapan hegemon Yun Sang dingin saat dia berkata. 7 hegemon besar semuanya memiliki wajah suram. Tapi mendengar kata-kata hegemon Yun Sang, mereka seperti tercerahkan, membuat mereka terbangun. Melihat semua orang tetap diam, Yun Sang berkata dengan dingin, kenapa? Tidak berbicara lagi. Jika Anda tidak berbicara, singkirkan ego Anda. Kalian lakukan saja apapun yang dikatakan teman muda Ye. Selesai mengatakan ini, dia menoleh ke Ye Yuan lagi dan berkata sambil tersenyum, teman muda Ye, melihat wajah kursi ini, bagaimana kalau kamu menenangkan amarahmu? Jika Anda tidak senang,
kursi ini dapat bertindak dan membantu Anda memberi mereka pelajaran yang baik. Ye Yuan tersenyum dan berkata, wajah senior Yun Sang secara alami harus diberikan. Tapi saya memang sudah cukup lupa proses deduksi. Jika saya ingin terus memahami formasi, saya akan membutuhkan berbagai senior untuk mengambil tindakan dan menyerbu formasi lagi. Kamu benar-benar berbohong melalui gigimu. Zhang Hexin bersumpah. 6 hegemon besar, paru-paru mereka hampir meledak karena marah. Sementara itu, hegemon Yun Xiang diam-diam bersukacita, berpura-pura mati di satu sisi. Dia sudah terluka parah dan tidak bisa pergi dan menyerbu formasi. Sensasi bergegas formasi ini mengerikan. Alis hegemon Yun Sang berkerut, wajahnya menunjukkan kemarahan. Zhang Hexin dan yang lainnya segera layu. Ye Yuan melangkah keluar dari barisan dan memberi isyarat tangan kepada beberapa orang sambil berkata sambil tersenyum, "Senior, silakan." Zhang Hexin memiliki wajah hitam ketika dia berkata, "Nak, kursi ini telah mengingat skor ini." Ye Yuan hanya tersenyum, acuh tak acuh tentang hal itu. 1 jam kemudian, sekelompok orang kembali dengan hidung berdarah dan wajah bengkak. Tapi Ye Yuan masih belum memiliki niat untuk memulai. Wah, kita sudah kembali dari menyerbu formasi. Kenapa kamu belum memulainya? Zhang Hexin berkata dengan suara serius. Oh, aku salah posisi sekarang. Saya belum menemukan tempat untuk memulai. Kalian pergi dan buru-buru lagi, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Ledakan, ledakan, ledakan. 6 aura kuat melonjak ke langit. 6 hegemon besar sangat marah. Wah, kamu berani main-main dengan kami. Zhang Hexin berteriak. Ye Yuan tersenyum dan berkata, ya, aku mengacaukan kalian semua. Apakah Anda memiliki keberatan? Beberapa dari Anda meneror saya selama setengah hari. Tapi saya tidak diizinkan untuk main-main dengan Anda sekali. Kursi ini akan membunuhmu. Raungan Zhang Hexin hampir terdistorsi. Kemarahannya saat ini bisa dilihat. Tepat pada saat ini, hegemon Yun Sang terbatuk, langsung memadamkan kemarahan 6 orang itu. Nak, anggap dirimu kejam. Zhang Hexin meraung marah dan menyerbu formasi lagi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Saat 6 orang pergi, Ye Yuan mengambil batu dan mulai menggambar dengan cepat. Isi gambarnya persis sama seperti sebelumnya. Wajah semua orang menunjukkan ekspresi aneh. Cek, apa yang terjadi benar-benar memperluas wawasanku hari ini. Kaisar surga yang luas bermain-main dengan 6 alam hegemon di telapak tangannya. Petik 2. Ketika 6 hegemon besar kembali dan melihat bahwa Ye Yuan telah memulihkan ini, apakah mereka akan memuntahkan darah? Hegemon Hexin terlalu impulsif. Jika dia sudah lama tahu, tidak bisakah dia melepaskan pegangannya setelah menahannya dan selesai menunggu hegemon Yun Xiang menyerbu formasi. Sekarang, dia benar-benar kehilangan wajahnya. Semua orang mulai bersimpati dengan Zhang Hexin 6 orang. Bahkan hegemon Yun Sang memiliki ekspresi aneh di wajahnya juga, diam-diam merasa senang bahwa dia tidak memprovokasi anak ini. Kalau tidak, hasilnya akan sangat menyedihkan. Sebelum meninggalkan formasi surga, saya sama sekali tidak boleh memprovokasi anak ini. Hegemon Yun Sang diam-diam mengambil keputusan. 1 jam lagi berlalu. 6 orang kembali dengan luka lagi. Ketika Zhang Hexin melihat gambar padat di tanah, seluruh orangnya ketakutan. Dia tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak marah lagi. Emosinya buruk, tetapi amarah yang memenuhi dadanya tidak punya tempat untuk melampiaskannya sama sekali. Bab 3061, memahami asal lagi. Berhasil. Memang berhasil lagi. Hegemon Yun Xiang benar-benar dikalahkan kali ini. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Ye Yuan, Kaisar kecil surga yang kecil, benar-benar mengalahkan alam hegemon. Bagaimana ini mungkin? Kedua ranah mereka tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Jadi mengapa Ye Yuan bisa menang? Tidak bisa mengetahuinya. Ye Yuan berjalan keluar dari subformasi membawa harta karun. Seluruh kerumunan meledak menjadi gempar. Ini mengumumkan bahwa Ye Yuan telah sepenuhnya mengalahkan hegemon Yun Xiang. Pada saat ini, hegemon Yun Xiang menatap Ye Yuan dengan linglung, sangat tidak nyaman. Dalam pertempuran yang adil, dia dikalahkan oleh Kaisar Surga yang luas. Dia agak tidak dapat menerima hal semacam ini. Seolah-olah pemahamannya selama bertahun-tahun dalam formasi Dao semuanya menjadi lelucon. Berapa tahun dia memahami formasi Dao?
Berapa umur Ye Yuan? Membandingkan orang, apakah perbedaannya sangat besar? Mengapa? Kenapa seperti ini? Kata Yun Xiang tanpa sadar. Formasi surga tidak sesederhana yang kamu bayangkan. 9 elemen susunan, mengembangkan banyak sekali dao dan alam semesta, pengetahuan di sini mengakses surga dan menembus bumi. 9 elemen arai ini adalah dasar dari semua elemen arai. Hegemon Seven Wei menyederhanakan banyak hal, memahami grid dao. Tetapi justru karena inilah lebih mudah untuk membuat kesalahan di banyak bidang, dan bahkan membuatnya sulit untuk dipahami. Intisari dari formasi surga tidak ada dalam susunan besar tetapi dalam 9 elemen susunan ini. Kata Ye Yuan. Seluruh tubuh Yun Xiang bergetar, matanya menunjukkan ekspresi keheranan. Jelas, hal-hal yang Ye Yuan katakan membuka pikirannya untuk ide-ide baru. Tapi mengetahui adalah satu hal, memahami adalah hal lain. Kultivasi dao formasi Yun Xiang sangat kuat, tetapi formasi surga bukanlah yang bisa dia pahami dalam waktu singkat. Ini adalah perbedaan antara dia dan Ye Yuan. Formasi surga ini sudah cukup baginya untuk menggunakan seumur hidup untuk memahami. Aku kalah. Yun Xiang berkata dengan senyum pahit. Ye Yuan menepuk bahunya dan berkata, kamu sangat kuat. Formasi surga adalah kesempatan Anda untuk menembus belenggu. Pahami dengan baik. Mungkin di masa depan, Anda dapat menguatkan dao Anda sebagai hegemon tertinggi. Petik 2. Tindakan ini terlihat sangat aneh di mata semua orang. Dalam keadaan normal, ini adalah seorang penatua yang menanamkan seorang junior. Tapi Kaisar Langit Luas yang sangat kecil benar-benar bertindak sedemikian rupa ke alam hegemon. Itu terlihat sangat aneh tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Tetapi orang-orang juga tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Ini karena Kaisar Surga yang luas ini memang benar-benar mengalahkan alam hegemon. Kemenangan yang tak terbayangkan. Dalam perjalanan berikutnya, itu menjadi penampilan solo Ye Yuan. Hegemon Yun Xiang mengabaikan luka-lukanya dan mengikuti di belakang Ye Yuan seperti pengikut kecil. Seperti yang Ye Yuan katakan, formasi surga ini adalah kesempatan keberuntungan terbesarnya. Bahkan jika dia bisa memahami 1/10.000, itu juga akan menguntungkannya seumur hidup. Formasi pembunuhan nomor 1 di semua surga dan segudang kata, nama ini tidak disebut sia-sia. Ye Yuan juga tidak berpikir untuk menjadi egois. Meskipun dia tidak berhubungan baik dengan hegemoni ini, krisis ras darah sudah dekat. Jika kekuatan mereka bisa meningkat lebih jauh, itu tentu akan menjadi hal yang baik juga. Oleh karena itu, pemandangan yang membuat semua orang kagum muncul. Yun Xiang, master formasi surgawi tingkat hegemon ini, sebenarnya seperti seorang murid, sering menerima ajaran Ye Yuan, membuat semua orang mendecak kagum. Peningkatan Yun Xiang terlihat jelas. 3 tahun kemudian, kekuatan Yun Xiang meningkat pesat, dan dia benar-benar menerobos ke puncak hegemon dalam satu pukulan. Semua alam hegemon benar-benar iri hingga ekstrim. Sangat menakjubkan. Saya tidak menyangka bahwa hegemon Yun Xiang benar-benar memiliki berkah datang kepadanya dalam penyamaran kemalangan, menembus belenggu dalam satu pukulan. Saya mendengar bahwa hegemon Yun Xiang telah terjebak di dunia ini selama 100.000 tahun. Ye Yuan benar-benar terlalu mengesankan. Dia benar-benar secara paksa memelihara hegemon biasa menjadi hegemon puncak. Petik 2. Tapi ngomong-ngomong, peningkatan hegemon Yun Xiang sangat bagus, tapi masih jauh dari Ye Yuan. Sejak setengah tahun yang lalu, dia sudah tidak bisa mengikuti Ye Yuan di formasi Dao. Setelah dia menerobos, semua orang berseru dengan kekaguman satu demi satu. Tidak ada yang mengira bahwa pada akhirnya, sebenarnya hegemon Yun Xiang yang memperoleh manfaat besar. Tapi, mulai setengah tahun yang lalu, kebingungan di wajah hegemon Yun Xiang semakin kuat. Dia tidak lagi bisa memahami hal-hal yang dikatakan Ye Yuan. Arai besar ini menjadi lebih sulit dan mengaburkan bagian belakang yang lebih jauh. Itu jelas hanya terdiri dari 9 elemen arai, tetapi hal-hal yang diturunkan sangat rumit. Pada hari ini, Ye Yuan keluar dari subformasi, matanya menjadi sangat cerah. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan asal. Mata hegemon Yun Sang berbinar, dan dia berteriak kaget, bocah ini memahami asal-usul formasi Dao. Emperor Fast Heaven Realm, memahami 2 asal-usul yang hebat, ini terlalu mengerikan. Petik 2. Ketika para jenius dari seluruh surga melihat pemandangan ini, mereka hanya merasa malu sampai ekstrim. Memahami asal bagi mereka tidak dianggap sesuatu yang sangat sulit.
Tetapi orang-orang ini pada dasarnya telah menembus ke surga Kaisar Sakra. Tidak ada yang bisa memahami asal-usul Kaisar luas surga alam sama sekali. Apalagi memahami dua asal-usul. Aku benar-benar duduk di sumur dan melihat ke langit. Saya selalu berpikir bahwa saya adalah seorang jenius yang tidak kalah dengan siapapun. Tapi hari ini, saya benar-benar yakin. Bagaimana otak orang ini tumbuh? Mengapa kemampuan pemahamannya begitu kuat? Petik 2. Selalu ada seseorang yang lebih baik, dan surga di balik surga. Para jenius semuanya merendahkan. Bahkan jika itu Yang King, mereka juga tetap tidak yakin. Tapi mereka benar-benar diyakinkan oleh Ye Yuan. Orang ini hanyalah monster. Lupakan menghancurkan teman-temannya, dia bahkan mengajarkan hegemon puncak. Ye Yuan bermeditasi di tempat, mencerna buah-buahan asal formasi Dao. Beberapa hari kemudian, dia perlahan membuka kedua matanya, sorot matanya menjadi sangat cerah. Teman muda Ye, bagaimana? Apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk keluar sekarang? Hegemon Yun Sang berkata dengan agak gelisah. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak bisa keluar. Seluruh istana surgawi labirin diselimuti di dalam formasi surga. Namun, dengan kekuatan formasi Dao saya saat ini, kita seharusnya tidak menghadapi bahaya apapun saat berjalan-jalan di dalam Grand Array. Ekspresi hegemon Yun Sang berubah. Dia tidak menyangka bahwa cakupan area Grand Array ini sebenarnya sangat luas. Bukankah ini berarti bahwa seluruh hidup mereka digenggam di tangan Ye Yuan? Ye Yuan, apakah kamu sengaja melakukannya? Zhang Hexin berkata dengan suara serius. Ye Yuan tersenyum dan berkata, jika kamu terus berbicara omong kosong, apakah kamu percaya bahwa aku akan langsung membawamu ke pintu kematian? Membunuhmu semudah membunuh semut sekarang. Ekspresi Zhang Hexin berubah liar. Dia tidak percaya, tetapi dia tidak berani bertaruh. Yun Xiang berkata dengan suara serius, Zhang Hexin, jika kamu berani tidak menghormati teman muda Ye, kursi ini akan menemukan masalah denganmu. Zhang Hexin meledak, berteriak dengan marah, wanita sialan, kamu bertindak terlalu jauh. Apakah Anda berpikir bahwa dengan menerobos ke puncak hegemon, Anda memiliki kualifikasi untuk menantang kursi ini? Zhang Hexin adalah hegemon puncak untuk memulai. Ini juga mengapa dia bisa menjadi pemimpin dari 7 hegemoni besar. Tapi sekarang, ranah kultivasi Yun Xiang sudah menyusulnya. Yun Xiang tersenyum dingin dan berkata, Zhang Hexin, saran kursi ini bahwa Anda sebaiknya tetap lebih rendah hati. Jika tidak, jika teman muda Ye mengambil tindakan, Anda bahkan tidak akan tahu bagaimana Anda mati. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu, hegemon ini, sangat kuat? Hegemon Yun Sang agak kesal dan berkata dengan suara serius, cukup. Berhenti bicara omong kosong. Lanjutkan ke depan. Di bawah pimpinan Ye Yuan, semua orang akhirnya melintasi taman kekaisaran yang sangat besar itu dan memasuki kelompok istana-istana surgawi labirin.